Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atiqul Mansur 1817023 akan menjelaskan tentang TOGAF dari fase preliminary hingga fase D. Ini untuk memenuhi ujian akhir semester arsitektur enterprise. Pertama, apa yang akan dibahas di sini yaitu TOGAF itu sendiri dan study case dari papercloth. Jadi pertama adalah TOGAF ADM itu sendiri. Kedua adalah core konsepnya. Ketiga adalah perusahaannya. Yang keempat adalah fase yang ada pada TOGAF-nya. Yang kelima adalah case study. Yang pertama adalah TOGAF. Apa itu? Yaitu adalah salah satu metodologi untuk arsitektur enterprise untuk merencanakan, mendesain, dan implementasi arsitektur dari suatu enterprise. Konsep utamanya yaitu adalah BDAT. Di sini bisa disebut sebagai bisnis, data, application, dan teknologi. Bisnis sendiri yaitu menjelaskan bisnis strategi, governance, organization. Data sendiri menjelaskan mengenai organisasi logical dan physical data aset. Yang ketiga adalah application. Application menjelaskan aplikasi yang akan dipasang dan relasi aplikasi dengan bisnis proses. Hanya teknologi di sini menjelaskan software dan hardware capability yang mendukung bisnis proses. Selanjutnya adalah profil perusahaan. Di sini kita menjalankan sebuah proyek pada Bebersmooth, yaitu adalah perusahaan yang bergerak di bidang grosir pakaian serta bergerak dalam pendesain pakaian. Bebersmooth ini unik dibanding grosir yang lain karena kan kualitas bahannya yang tinggi, yaitu halus, dan serta desain bahannya yang unik, yaitu sebuah desain originalnya mereka sendiri. Bebersmooth ini terletak di Bandung. Selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan. Visinya adalah membangun eksistensi perclothingan di Indonesia, terutama di Bandung. Lalu misinya adalah sebuah segmentasi masyarakat di Indonesia mengenal Bebersmooth dan memakai produksi Bebersmooth. Selanjutnya adalah membahas tentang TOGAF ADM itu sendiri. Fase-fase dalam TOGAF ADM itu sendiri. Yang pertama adalah preliminary phase. Di sini untuk menentukan kapabilitas dari perusahaan dan kapabilitas arsitektur yang akan dibuat. Nah, langkahnya adalah pertama, scope dari perusahaannya yang akan dianalisa, ya. Terus confirm governance and support framework-nya. Tiga, ada define and establish enterprise architecture team and organization. Keempat, identify dan establish architecture principle. 5, tailor TOGAF framework. Yang keenam adalah develop a strategy and implementation plan. Nah, apa yang dibahas di sini yaitu kita menentukan business goal dan business driver. Business goal yaitu sama seperti tujuannya, yaitu membangun sebuah brand yang terkenal di Indonesia, terutama di Bandung dengan produk yang menargetkan di Indonesia. Drivernya sendiri yang akan membantunya yaitu adalah competitive environment, pemikiran di kalangan muda, dan supply environment-nya. Ini adalah arsitektur prinsipal dari arsitektur enterprise yang kita jalankan. Pertama lebih prinsipal yaitu meningkatkan keuntungan, desain yang original, kualitas bahan yang halus, dan compliance with law. Selanjutnya adalah data prinsipal, yaitu mengumpulkan data, pengolahan data, dan keamanan data. Selanjutnya adalah application principle dan principle cukup mudah. Application principle yaitu kemudahan di aplikasinya, teknologinya itu penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah phase A, di mana di sini dilaksanakan arsitektur vision untuk menentukan tujuan dari arsitektur yang akan dibuat. Langkahnya adalah pertama, establish arsitektur project, identify stakeholder, concern, dan business requirement, confirm and elaborate business goal, driver, dan constraint-nya, evaluate capability, assess readiness for business transformation, define scope-nya, confirm and elaborate arsitektur principle, terus develop arsitektur vision, dan define target arsitektur value dan KPI-nya, key performance index 10, identify the business transformation risk, yang terakhir adalah develop statement dan arsitektur work. Nah, basis ini adalah statement of architecture work, di mana di sini project description dan scope-nya yaitu tujuan dari project ini dan capaiannya,
yaitu proyek pengembangan sektor baru pada plotting tersebut untuk membangun tercapainya visi perusahaan. Arsitektur baru ini dibuat berdasarkan analisis kondisi perusahaan saat ini yang akan dibuat sebuah online shop yang terintegrasi. Ada 3 tahap utama, yaitu pertama adalah perencanaan, penginisiasi, serta eksekusi atau deployment. Dari 2 tahap sebelumnya, cakupan yang diberikan adalah membantu branding dari perusahaan dengan mengembangkan arsitektur yang sudah ada. Request dan background buat projectnya sendiri, yaitu permintaan melakukan perubahan terhadap perusahaan Papersmooth, yaitu dalam hal transmisi menuju online shop clothing, dimana sebelumnya adalah offline shop clothing. Mereka sudah ada online shop tapi masih dalam dikembangkan dan tidak jadi atau terhambat. Latar belakang dari proyek ini adalah Papersmooth dapat menjadi perusahaan clothing yang terkenal dan digemari masyarakat daerah Bandung. Selanjutnya ada fase B, bisnis arsitektur. Bagaimana perusahaan harus bekerja sesuai tujuannya. Di sini kita memandang dari sisi bisnisnya. Stepnya yaitu adalah milih reference model, viewpoint, dan tool, develop baseline business architecture description, develop target business architecture description, perform gap analysis, define candidate roadmap, resolve impact, conduct formal finalize business architecture, create the architecture definition document. Di sini kita mengerjakan mengenai baseline dan targetnya dari business function dan business service atau layanan bisnisnya. Jadi ini di business functionnya terdapat ada corporate function, customer management, business support service, dan product processing. Ini adalah targetnya, di mana ada pemasaran dan ada keuangan, warehouse, dan pemasukannya. Ini adalah layanannya. Pertama adalah processing, yang kedua ada product operation, yang ketiga adalah sales and service management. Targetnya adalah kita bangun agar lebih maju dan lebih bagus. Selanjutnya adalah fase C, application architecture, dimana di sini menentukan bagaimana aplikasi dalam perusahaan harus bekerja agar sesuai tujuan. Stepnya sama seperti yang ada di baseline business architecture, hanya saja diganti dengan application. Sini kita membahas mengenai logical dan fisik konseptualnya. Pertama kita menggunakan 3, yaitu ada Revota atau sebuah alat bantu kasir, lalu ada website yang akan membantu pada online shopping yang belum dikembangkan atau belum berhasil dikembangkan. Ini adalah Microsoft Excel sebagai data. Untuk logikalnya, pertama adalah software and user computing, business process application, application service, dan virtual service. Untuk konseptual target kita menambah satu, yaitu ada sistem pos, sistem manajemen pegawai, sistem manajemen inventory, dan sistem menganalisis trend. Pada website juga kita tambahkan karena kita fokus di sini adalah untuk membantu mengembangkan online shopping pada Papersmooth itu sendiri. Logical target kita sama aja, cuman bisnis prosesnya tambah. Dan terakhir adalah fase D, teknologi arsitektur, bukan teknologi dalam perusahaan harus bekerja agar sesuai tujuan. Stepnya sama, hanya diganti dengan teknologi. Kita tetap akan menjelaskan mengenai konseptual dan logical baseline teknologi arsitektur. Buat konseptual sendiri kita ada 3 pada baseline-nya, yaitu penyimpanan, server, dan jaringan. Buat logicalnya kita ada 4, yaitu adalah PC, smartphone, server, dan router. PC sebagai yang utama, smartphone sebagai sarana komunikasi, router untuk internet fasilitas internet, server untuk hosting websitenya. Targetnya tetap 3, tapi kita tambahkan ada penyimpanan dan pada server dan pada jaringan agar lebih bagus. Untuk logikalnya kita mengubah server menjadi cloud server. Karena apa? Cloud server itu sendiri membantu jika kita berada dalam beda PC, sehingga kita bisa mengaksesnya lewat cloud. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.